Belakangan ini ramai isu produk kurma disebut mengandung sirup glukosa tambahan. Supaya tidak salah paham, penting tahu dahulu kurma secara alami memang tinggi gula, seperti glukosa dan fruktosa. Yang jadi masalah adalah jika ada tambahan sirup glukosa eksternal untuk menambah rasa manis atau berat. Ini cara membedakannya. Cek daftar komposisi pada kemasan. Jika membeli kurma kemasan, baca label. Jika tertulis 100% kurma, artinya tanpa tambahan. Jika ada tulisan sirup glukosa, glukosa sirup fruktosa atau pemanis tambahan, berarti ada tambahan gula. Pastikan juga produk memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Ingat beli kurma yang original, jangan sampai yang ditambahi dengan gula tambahan. Jadi ada di luar sana yang kurmanya itu dikasih sirup fruktosa biar kelihatan manis. Jadi teman-teman harus memilih yang proper, jangan beli yang asal. Itu kalau dari saya, Makan Lawi. Perhatikan tekstur dan permukaan. Kurma alami permukaan agak kering atau sedikit lengket wajar. Tidak terlalu mengilap seperti dilapisi cairan. Kurma dengan tambahan sirup terlihat sangat mengkilap. Terasa sangat lengket di tangan. Kadang ada cairan manis berlebih di dasar kemasan. Rasa manisnya. Kurma asli manis alami, kadang ada rasa karamel atau sedikit asam. Kurma dengan sirup tambahan, manisnya tajam dan menusuk. Setelah makan terasa lengket berlebihan di mulut. Uji sederhana di rumah. Coba rendam kurma dalam air hangat. Jika air cepat menjadi sangat keruh dan terlalu manis, kemungkinan ada lapisan gula tambahan. Jika air hanya sedikit berubah warna, biasanya alami. Bukan metode ilmiah pasti, tapi bisa jadi indikasi awal. Pilih jenis kurma berkualitas. Beberapa jenis kurma premium seperti kurma Aswa, kurma Menzol, kurma Deglet Nor umumnya dijual tanpa tambahan sirup jika berasal dari distributor terpercaya. Lalu bagaimana dengan penderita diabetes? Jawabannya bisa lebih beresiko, tergantung jumlah dan kondisi gula darah masing-masing. Kurma alami memang mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Namun, indeks glikemiknya tergolong sedang, dan karena ada serat, kenaikan gula darah biasanya tidak secepat gula murni. Beberapa jenis seperti kurma Aswa dan kurma Menzol tetap manis, tetapi masih mengandung serat alami. Sirup glukosa adalah gula sederhana yang cepat diserap tubuh, cepat menaikkan gula darah, hampir tidak mengandung serat. Artinya untuk penderita diabetes, lonjakan gula darah bisa lebih cepat dan lebih tinggi dibanding kurma alami. Apa dampaknya pada gula darah? Pada penderita diabetes, kurma alami 1 hingga 3 butir masih bisa dikontrol dalam pola makan. Kurma tuh 50 gram. Dan kalau kamu makan 2-3 kurma, itu kalorinya bisa 170-210. Hanya dengan 3 kurma. Tahu nggak 210 kalori itu berapa? Setara dengan sepiring nasi, Mas. Kurma dengan tambahan sirup bisa menyebabkan gula darah melonjak, lebih sulit dikontrol, resiko hiperglikemia. Terutama jika dimakan saat perut kosong tanpa protein atau lemak pendamping. Bagaimana cara aman konsumsi kurma untuk diabetes? Jika tetap ingin makan kurma saat puasa atau cemilan, batasi 1 hingga 2 butir saja. Ya, kalau nggak ada buah, batalinnya pakai apa? Kurma 3 plus air mineral sudah cukup. Maghriban dulu, baru makan berat. Terus habis itu isya, terus taraweh, habis taraweh makan yang terakhir, tapi nggak ada karbonya. Jangan pilih yang ada tambahan sirup glukosa di label. Konsumsi bersama kacang, yogurt tanpa gula, sumber protein. Pantau gula darah setelah makan. Jadi, kurma secara alami memang tinggi gula, itu normal. Yang perlu diwaspadai adalah tambahan sirup glukosa untuk menambah beratnya rasa. Cara paling aman, cek komposisi dan beli dari merek terpercaya.